Tuhan, kita diajak untuk berperan dalam mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar. Sebagai bentuk kepedulian kita, mari kita beribadah di minggu keempat bulan Juni ini dalam bentuk kontekstual memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang ditetapkan setiap tanggal 5 Juni. Dalam rahmat Tuhan, kita semua diberikan tanggung jawab oleh Allah Pencipta langit dan bumi untuk mengusahakan dan memelihara bumi yang ada ini untuk kesejahteraan kita. Mengawali ibadah ini, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan ayatnya untuk 6. Penyertaan dan kasih-Mu lewat semuanya itu Tuhan mau bicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus yang dimiliki masing-masing kami diperdayakan untuk kami mengerti, memahami, selanjutnya kami dapat mempraktikkan firman Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kami. Bicaralah lewat bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, karena semua kami telah rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan di minggu berjalan ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yosua pasal 1
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dari bagian ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1 dan seterusnya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Maka kematian Musa ini memberikan kesedihan bagi Yosua. Jadi Yosua ini pada saat dia disampaikan oleh Allah sampaikan, Musa bilang Yosua. Lalu Musa sampaikan ke Yosua, Yosua ini dia ya secara manusia bimbang gitu. Kayak ini tantangan besar ini yang seharus jalani ini. Dia ada dalam kesedihan karena kematian, tapi juga tanggung jawab yang harus dia hadapi. Bapak Ibu Saudara, bagian pembacaan kita ini Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita lihat bahwa bagian ini dari awal kitab Yosua ini adalah kitab Ibrani dalam perjanjian lama orang Kristen. Dalam bagian ini mencatat bahwa peristiwa yang terjadi setelah kematian Musa dan sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, dikatakan begini. Ayat pertama dan kedua ini mengatakan bahwa setelah kematian Musa, Allah berbicara kepada Yosua dan Allah menyebut Yosua anak hamba Allah Musa. Pada saat Allah berbicara kepada Yosua, Allah memberi perintah kepadanya. Dan ini menandai suatu peralihan kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Allah menegaskan kepada Yosua, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia akan memberi Yosua seluruh tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Dan pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, di situ Allah juga memberikan janji kepada Yosua bahwa setiap tempat yang Yosua dan bangsa itu akan injak dan diinjak oleh telapak kakinya, tempat-tempat itu akan menjadi milik mereka, seperti yang telah Dia janjikan kepada Musa. Allah menegaskan bahwa tidak ada yang dapat melawan mereka selama Yosua tetap setia, selama Yosua tetap berpegang kepada hukum-hukum Tuhan. Kalau Yosua setia dan Yosua taat, maka Tuhan menjanjikan, kau taat, kau setia, aku akan hadir di depanmu, aku akan menyertai engkau secara terus menerus selama engkau memasuki tanah Kanaan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, Allah memerintah Yosua untuk menjadi kuat. Allah memerintah Yosua untuk berani menghadapi tantangan dan persoalan yang akan dihadapinya. Dia bilang, jangan takut, kau kuat Yosua. Kau harus berani Yosua, karena aku akan menyertai engkau.
dan gentar, karena Allah akan selalu bersama. Kita melihat bahwa setelah Yosua mendengar perintah itu, Yosua tidak diam. Yosua langsung bertindak. Dan kita lihat apa tindakannya pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua bertindak untuk memerintahkan para pemimpin bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia mengingatkan mereka tentang janji Allah. Yosua bertindak untuk mengingatkan umat supaya setia pada janji Allah. Bahwa janji Allah akan selalu menyertai mereka apabila mereka setia, apabila mereka taat kepada Tuhan. Para pemimpin dan bangsa Israel dengan tulus merespon dan mereka berjanji untuk mendukung Yosua dalam segala hal. Mereka berjanji dengan tulus untuk mendukung kepemimpinan Yosua dan untuk menguatkan para pemimpin. Pada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, Yosua menegaskan kembali perintah Allah dan komitmen bangsa Israel. Sehingga bangsa itu atau sehingga mereka dengan tulus bersumpah untuk mendukung Yosua. Yosua kemudian memberikan peringatan terakhir kepada mereka untuk tidak boleh menyembah kepada berhala, untuk tidak boleh melanggar hukum Allah. Karena pada ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Jadi apa yang disampaikan oleh Yosua itu diteruskan dari apa yang dia dengar dari Allah, dan itu disampaikan kepada umat, sehingga umat harus taat, umat harus setia, umat tidak boleh melanggar. Karena konsekuensi daripada melanggar perintah Allah, konsekuensi daripada tidak taatnya kepada hukum-hukum Allah adalah mati. Firman Tuhan Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-18. Ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh umat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tugas seorang pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Lebih-lebih jika mantan pemimpinnya atau tuannya adalah seorang tokoh pemimpin yang menggenapi tugas besar, yang telah taat kepada Allah. Seorang tokoh pemimpin yang menggenapi tugas besar ini adalah di mana keadaan yang harus dihadapi oleh Yosua. Yosua akan bilang begini dalam hatinya, tidak tertulis dalam kitab, tapi sebagai seorang yang dipilih, dia akan bilang begini, apakah nanti saya bisa seperti Musa atau tidak? Apakah dalam perjalanan kita menyeberangi sungai Yordan dan berhadapan dengan suku-suku yang ada di daerah sekitar sebelum masuk tanah Kanaan ini, apakah saya tetap setia atau tidak? Ataukah ada hal yang nanti saya buat sehingga saya hanya lihat begini saja, padahal ini tanah Kanaan di
perasaan seperti itu. Itu juga akan ada perasaan-perasaan seperti itu pada Bapak Ibu dan saya. Kita akan renungkan. Kita ini sudah hidup setia dengan Tuhan. Tapi kenapa kita buat kesalahan satu itu saja? Kita masuk surga. Gitu ya, artinya gitu. Bapak Ibu, Musa pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir hingga hampir tiba di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sudah 40 tahun lamanya Alkitab mencatat lebih dari 1 juta orang Israel telah mengalami bagaimana Musa memimpin mereka. 1 juta orang lebih. Musa adalah pemimpin yang sangat ketat, disiplin, seperti yang dijelaskan dalam kitab Yosua. Musa telah mati dan sekarang Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk meneruskan menjadi pemimpin bangsa Israel. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan terus memberi nasihat. Dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tuhan terus memberi nasihat kepada Yosua agar kuat dan berani supaya bisa mendapat kemenangan. Untuk itu, belajar dari kitab Yosua ini lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, perikop yang singkat ini 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Tuhan mau Yosua yakin dan berani, karena dia tahu akan kelemahan Yosua. Setelah kematian Musa barulah panggilan Tuhan tiba kepada Yosua, supaya ia tidak mengandalkan Musa, tapi dia mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pimpinan dunia, tapi mengandalkan pimpinan yang memberikan hidup kepada kita. Yang kedua, melalui nasihat Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua mendapat kemenangan secara fisik dan jiwa. Selain kemenangan pribadi, Yosua dan bangsa Israel juga memperoleh kemenangan secara fisik dan jiwa ketika memasuki tanah Kanaan dengan bersandar pada kekuatan Tuhan. Mereka dapat mengalahkan 31 raja dalam perjalanan dari Yordan sampai ke tanah Kanaan. Mereka mengalahkan 31 raja. Satu raja saja mau mengalahkan susah, apalagi 31 raja. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin adanya. Tidak bisa yang melawan kuasa Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, melalui nasihat atau firman Tuhan, mereka memperoleh kemenangan dalam roh. Dalam ayat 7 dicatat bahwa Tuhan berkata kepada Yosua bahwa dengan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada mereka, maka sepanjang hidup Yosua dan bangsa Israel yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, Tuhan akan menuntun dan memberkati mereka. Dari 3 pesan firman Tuhan, dari kalimat yang berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, pesan firman Tuhan untuk kita renungkan adalah makna yang bisa kita dapatkan bahwa mengikuti Tuhan itu bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Mengikuti
Mengikuti Tuhan kita juga mendapatkan kebebasan dalam hidup. Namun jangan lupa, Tuhan sudah menetapkan aturan yang sangat jelas dalam Alkitab. Kita dituntut untuk harus patuhi hukum-hukum Tuhan. Kita dituntut untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jika kita teguh mengikuti hukum dan peraturan Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu berhasil dalam hidup kita. Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita, karena Tuhan akan berjalan di depan kita. Apabila ada masalah dan persoalan, Tuhan akan memampukan kita melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Pada saat ada goncangan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kita kuat menjalani goncangan itu. Ingat pesan firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di dalam menjalani hidup ini di dunia yang penuh dengan banyak dosa. Orang sudah tidak mau lagi masuk ibadah subuh karena situasi dan kondisi dari kehidupan anak-anak yang tidak takut Tuhan, yang melakukan tindakan-tindakan merugikan orang lain, mempermalukan orang tua, mempermalukan Tuhan, mengakibatkan umat takut. Walaupun Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan, tapi iblis cari cara untuk mengambil alih akan apa yang menjadi tujuan daripada iman percaya kita. Oleh karena itu, belajar dari Yosua, belajar juga dari Musa. Apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan? Satu minggu, di dalam minggu ini kan ada 3 kali ibadah. Kalau tidak masuk subuh, masuk pagi. Kalau tidak bisa masuk pagi, masuk malam. Kalau di sini tidak ada ibadah malam, bisa pergi ke Maranatha. Di GKI, di tanah Papua, firman Tuhan disampaikan. Ada penguatan dan ada jaminan di mana Tuhan menyertai dan melindungi kita. Bagi Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, para pendeta, badan-badan pelayan intra, kami semua telah dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar. Jangan takut, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan berjalan dalam pelayanan kita. Percaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam seluruh rutinitas kehidupan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Baik dari apa yang ada pada kita untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian kita di jemaat 439.